Selamat pagi pemirsa. Puji Tuhan kalau kita boleh masuki sampai ke bulan Januari. Ini adalah anugerah Tuhan. Tetapi hidup kita masih panjang. Kita masih menghadapi bulan Februari sampai Desember untuk tahun 2025. Puji Tuhan, nasihat firman Tuhan adalah menghadapi tahun 2025, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak rancangan, banyak kehendak yang kita tanam untuk tahun ini. Tetapi satu perkara kita harus ingat, Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel. Ikut sertakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita umat yang percaya kepadanya sepenuh hati, menyerahkan jalan hidup kita kepadanya. Ibrani 13 ayat 1-6, sikap saling mengasihi dengan kasih persaudaraan. Kalau di dalam firman Allah yang hidup, tapi kita baca di dalam terjemahan baru. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang-orang. Dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Firman Tuhan, aku tidak akan takut apa yang akan terjadi di masa tahun depan, tahun ini. Aku berpaut, bersandar hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini akan terjadi pada kita apabila kita mentaati firman Allah. Di dalam Ibrani 1-5 dikatakan sikap saling mengasihi. Firman Tuhan berkata, akhir zaman kasih itu akan menjadi tawar. Karena setiap pribadi akan mengasihi dirinya sendiri lebih dari orang lain, lebih dari rekan sejawatnya. Kita fokus hanya pada kasih untuk diri kita sendiri. Kita takut disakiti, kita takut menderita, kita takut apa yang kita tidak suka itu terjadi atas hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata, sikap saling mengasihi. Saudara-saudara seiman, apalagi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita melihat orang banyak, ada yang menderita, ada yang cemas. Kalau kita tidak dapat menolong, kita dapat berdoa buat mereka. Kita dapat mengangkat mereka dari kesusahan.
Kita dapat mengasihi mereka lewat doa persekutuan. Firman Tuhan ayat kedua berkata, jangan lupa bersikap ramah tamah. Kalau di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, jangan lupa bersikap ramah tamah terhadap orang. Kenal atau tidak kenal. Mungkin mereka asing buat kita, tetapi apa salahnya kalau kita berlaku ramah terhadap dia, menyapa, menghormati tetangga, masyarakat yang mungkin asing buat kita. Tetapi apa salahnya kalau kita berbuat ramah terhadap orang yang ada di sekitar kita, yang setiap hari kita jumpai, yang setiap hari kita bergaul dengan mereka. Apa salahnya kalau kita ramah, mengasihi mereka, tersenyum kepada mereka? Itu tidak menggunakan biaya, tetapi kita pancarkan kasih kemuliaan Tuhan lewat pribadi kita. Saya tidak tahu apa tanggapan orang terhadap kita, tetapi kita harus menanggapi semua orang dengan keramahan kita. Kita berbuat demikian, kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Artinya firman Tuhan berkata, kita menjamu malaikat di luar pengetahuan kita juga. Kita berbuat baik, memancarkan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya dan orang lain melihat terang itu memuliakan Tuhan. Yang ketiga dikatakan, ingatlah orang yang dipenjara ikut menanggung penderitaan mereka. Banyak kali kita menganggap, oh mungkin di penjara, di tahanan karena dia berbuat kejahatan. Tetapi apa salahnya kita mendoakan orang yang terpenjara oleh tabiat yang tidak baik, sifat yang tidak baik, sifat dari hutang piutang. Mereka terpenjara, memenjarakan diri mereka dengan kelakuan-kelakuan. Kalau kita tidak dapat menolong, kita tidak bisa bercakap dengan mereka, tetapi satu perkara yang kita dapat lakukan, kita menanggung penderitaan mereka. Apa salahnya kita berdoa buat mereka, Tuhan bebaskan mereka dari penjara-penjara yang memenjarakan hidup mereka. Ada banyak, ada penjara kemarahan, ada penjara kebencian, ada penjara serakah, ada penjara juga terlilit oleh hutang. Kalau kita tidak dapat menolong, satu perkara yang kita dapat lakukan, kita dapat berdoa buat mereka untuk Tuhan jamah mereka, memberikan kebebasan, kelepasan bagi penjara-penjara yang mereka buat sendiri. Yang keempat berkata, hormatilah pernikahan. Hendaklah suami istri saling setia satu dengan yang lain. Orang cabul, orang yang berzina akan diadili oleh Tuhan. Mari kita menghormati pasangan hidup kita. Anak-anak menghormati orang tua mereka. Sekalipun kita melihat banyak kekurangan orang tua. Banyak kekurangan dari orang-orang yang lebih sepuh dari kita. Tetapi biar kita menghormati. Yang kelima dikatakan, janganlah kita dikuasai uang, karena cinta uang adalah akar kejahatan.
Uangnya tidak salah. Kalau kita memiliki uang yang banyak, jadilah berkat buat orang lain. Tetapi kalau kita memiliki uang yang tidak banyak, cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. 5 roti yang ada di tangan Tuhan, 2 ekor ikan bisa cukup memberi makan bahkan lebih 12 bakul. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita juga belajar minta hikmat dari Tuhan untuk cukup dengan uang yang ada pada kita untuk mencukupi kebutuhan kita. Yang tidak butuh-butuh kita nggak usah pikirkan. Nanti Tuhan sediakan kalau memang itu perlu buat kita. Tetapi dengan menghargai berkat yang ada pada kita, Tuhan akan memberi hikmat kepada kita. Apa yang perlu Tuhan cukupkan. Puji Tuhan. Dan Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan meninggalkan engkau. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut hadapi tahun ini sebab aku percaya Allah Immanuel. Dia menyatakan diri sebagai Allah Immanuel. Aku tidak takut menghadapi tahun ini sebab aku tidak berjalan sendiri. Allah bersamaku. Mazmur 145. Saudara bisa baca ayat 1 sampai 8, tetapi saya akan baca ayat 8 saja. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala orang yang dijadikannya. Semua orang miliknya. Tuhan adalah baik, penuh rahmat dan penuh kesetiaan. Tuhan setia akan segala perkataan. Di dalam Mazmur 145 ayat 13 dikatakan begini. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam semua perbuatannya. Mazmur 12 ayat 6 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, janji Tuhan pasti. Tak ada kata-katanya sia-sia. Semua yang diucapkan Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Selamat menikmati jalan bersama Tuhan. Ambil Tuhan sebagai juru selamat yang mendampingi hidupmu untuk menyelesaikan tahun 2025. Puji Tuhan, amin. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Firman Allah yang sudah kami sampaikan, biar menjadi dasar bagian hidup kita. Kami tidak mau menoleh kepada kata-kata kenyataan yang ada, tetapi kami berdiri bersandar di atas kebenaran firman Allah. Janji Tuhan adalah janji yang pasti, murni bagi orang yang bersandar berharap kepadanya. Baik untuk anak-anak sekolah minggu, baik untuk para remaja, baik untuk pemuda, baik untuk jiwa-jiwa yang sudah sepuh, baik untuk umat Tuhan yang percaya kepadamu, yang berpaut erat kepadamu. Janji Tuhan adalah pasti.
bukan semoga, bukan mungkin, tetapi janji Tuhan itu pasti. Biar kami mengalami kepastian janji-Mu, sebab kami berpegang, berdiri atas kebenaran firman Allah dan melakukan kehendak-Mu setiap saat. Tuhan bukan orang yang mengasihi Tuhan melakukan firman Allah, tetapi juga apa yang Engkau tidak sukai kami lakukan. Kami tolak itu. Kami hidup untuk hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Kami tahu Engkau pasti menolong kami. Engkau ada di dalam kami. Engkau bergerak di dalam kami. Dan Engkau menjadi berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji, segala syukur kami kembalikan kepadamu. Kami tahu Engkau pendengar doa kami dan Engkau jamah hidup kami, masuk di dalam hidup kami, menuntun hidup kami sampai kami mengakhiri tahun ini dengan kemuliaan daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Haleluya. Amin.